Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, rekan mahasiswa yang terhormat, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dimanapun kita berada. Pada sesi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan azas-azas otonomi daerah. Di mana ketika kita berbicara tentang otonomi daerah, pada sesi sebelumnya, dikatakan bahwa otonomi daerah itu berasal dari kosakata otonomi dan daerah, di mana otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani dengan menggunakan kosakata autos dan nomos, di mana autos itu dikatakan sebagai memiliki arti sendiri atau mandiri, sedangkan nomos atau namos dikatakan sebagai aturan atau undang-undang. Sehingga ketika kata autos dan nomos ini digabungkan, maka akan melahirkan pemahaman sebagai kewenangan untuk mengatur atau mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Nah, di dalam pemahaman otonomi daerah ini yang harus dipahami, karena kita sebagai negara hukum, maka pemahaman otonomi daerahnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana terkait dengan otonomi daerah ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana di dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang 23 tahun 2014 ini katakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana pada sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa otonomi daerah identik dengan hak, wewenang sekaligus kewajiban, di mana setiap daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mensejahterakan masyarakatnya, tetapi di satu sisi, kewajiban dari daerah adalah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, maka dimensi mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya secara sendiri, ini harus tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta otonomi daerah ini juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan urusan pemerintahan semata, tetapi bagaimana otonomi daerah juga harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan secara seluas-luasnya, nyata, tetapi harus juga memperhatikan konsep-konsep dan prinsip tanggung jawab. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan terkait dengan otonomi daerah, maka muncul pertanyaan kita, dari mana hak, wewenang sekaligus kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sekaligus bagaimana setiap daerah itu memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tentu hal ini harus ada proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena seperti yang kita pahami bersama bahwa pasca Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 1999, Indonesia menerapkan pemerintahan yang bersifat sentralistik, di mana pemerintahan itu terpusat dan kewenangannya dipegang oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan kata lain bahwa daerah itu hanya perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Barulah di tahun 2004, pasca ditetapkannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka otonomi daerah baru terlaksana. Tentu ya, untuk menjawab dari mana ya setiap daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat atau yang kita kenal dengan istilah otonomi daerah, maka kita harus memahami azas-azas otonomi daerah. Di mana apabila kita merujuk kepada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang 23 tahun 2014, dikatakan bahwa otonomi daerah itu
berasal dan berangkat dari proses yang disebut dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah, atau yang kita kenal dengan istilah desentralisasi. Jadi berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana dikatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Nah, berangkat dari sini, ya, dikatakan bahwa adanya penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Di mana desentralisasi ini menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena dengan adanya desentralisasi, maka otonomi daerah baru dapat dilaksanakan. Tentu menjadi pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Desentralisasi sendiri sebenarnya berasal dari kosakata de dan sentralisasi. Jadi de itu tidak, sedangkan sentralisasi artinya terpusat. Di mana apabila kata tidak dan terpusat ini digabungkan sehingga melahirkan suatu pemahaman secara harfiah tidak terpusat. Di mana tidak terpusat ini adalah wewenangnya tidak lagi terpusat hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah pusat sudah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan dan pemerintahnya sendiri. Sehingga ketika ada proses penyerahan wewenang ini, maka setiap daerah otonom berhak mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan sekaligus mengatur kepentingan masyarakat setempatnya. Jadi, untuk azas yang pertama dalam otonomi daerah adalah azas desentralisasi. Di mana azas desentralisasi ini mengatur tentang penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi. Nah, maksud dari pasal 1 ayat 8 Undang-Undang 23 tahun 2014 ini dikatakan bahwa penyerahan urusan pemerintahan ini adalah urusan yang memang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Dalam hal ini kepada kabupaten kota sebagai subjek dari otonomi daerah, sekaligus penyerahan sebagian urusan-urusan pemerintahan yang memang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonom, kabupaten kota, atau bersama dengan pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, penyerahan urusan pemerintahan ini yang dimaksud oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang bersifat kongruen, di mana apabila kita merujuk kepada Undang-Undang 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang bersifat kongruen ini adalah urusan pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi maupun kepada kabupaten kota. Di mana urusan pemerintahan yang bersifat kongruen ini terkait dengan urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Di mana yang bersifat wajib ini terkait dengan pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerjaan, hingga perumahan dan pemukiman. Selain itu, ada beberapa urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, di mana pilihan yang dimaksud adalah setiap daerah diberikan pilihan untuk mengatur urusan tersebut selama daerah memiliki kemampuan dan memiliki kebutuhan atas kewenangan yang akan diatur. Sebagai contoh, apabila suatu daerah, kabupaten kota, memiliki garis pantai yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata, maka bisa saja daerah kabupaten kota tadi mengambil urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan pariwisata. Tetapi apabila daerah tersebut tidak memiliki pantai yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata dan tidak ada satupun kawasan yang bisa dijadikan kawasan pariwisata, maka daerah bisa saja memilih untuk tidak mengambil urusan pemerintahan yang bersifat pilihan ini. Nah, oleh karena itu, maka azas desentralisasi ini menjadi kunci dari penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan adanya desentralisasi ini, di mana dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, maka otonomi daerah baru bisa terselenggara. Di mana
hak, wewenang, sekaligus kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat setempatnya, baru bisa terselenggara. Karena hak, wewenang, dan kewajiban ini muncul setelah adanya proses penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Dengan kata lain, azas desentralisasi ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di mana dengan azas desentralisasi ini penekanannya itu kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota sebagai subjek utama dari otonomi daerah. Selanjutnya, azas otonomi daerah yang kedua yaitu azas dekonsentrasi. Azas dekonsentrasi berasal dari kosakata de dan konsentrasi. Di mana de tadi, seperti yang saya sampaikan, memiliki arti tidak, konsentrasi artinya terfokus. Ya. Dengan kata lain, ya, ketika kata de dan konsentrasi ini digabungkan sehingga melahirkan kata tidak terfokus. Kenapa tidak terfokus? Karena ketika dekonsentrasi ini dilakukan, maka ada proses pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Di mana ya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan ini yang tadinya dipegang penuh oleh pemerintah pusat sekarang sudah dilimpahkan kepada wakil-wakil pemerintah pusat di daerah. Di antaranya ada gubernur. Selain itu juga pemerintah pusat juga melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu. Sebagai contoh, adanya Bank Indonesia, kantor perwakilan di setiap provinsi. Untuk apa? Sebenarnya ini untuk mewakili kepentingan pemerintah pusat dalam hal ya kebijakan moneter dan fiskal. Selain itu juga ya azas dekonsentrasi ini memberikan limpahan wewenang ini kepada gubernur dan bupati wali kota untuk menjadi penanggung jawab urusan pemerintahan yang bersifat ya umum. Nah, terkait dengan urusan pemerintahan umum nanti kita akan coba bahas. Di mana salah satu urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan dari presiden selaku kepala pemerintahan. Tentu dalam hal ini kenapa gubernur, bupati, dan wali kota menjadi penanggung jawab terkait dengan urusan pemerintahan umum? Karena berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, wali kota untuk kota Madia. Nah, sehingga ketika kita merujuk azas yang kedua ini, azas dekonsentrasi, maka secara jelas bahwa dikatakan adanya proses pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, apabila kita merujuk kepada azas yang kedua ini, azas dekonsentrasi, sesungguhnya hanya sebatas proses pelimpahan wewenang. Beda dengan azas desentralisasi tadi, yang mana dalam azas desentralisasi ada proses penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah yang menerima penyerahan wewenang tadi dapat dengan leluasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri. Dapat mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempatnya. Sehingga ya dalam hal ini bisa kita lihat bahwa kabupaten kota itu sangat leluasa dalam menerapkan dan menyelenggarakan kewenangannya. Beda dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang hanya sebatas mendapatkan pelimpahan wewenang berdasarkan azas dekonsentrasi ini. Sehingga inilah yang menjadikan ya gubernur itu agak sedikit ya terbatasi kewenangannya karena memang apapun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang dinahkodai oleh gubernur ini hanya sebatas limpahan wewenang dari pemerintah pusat. Namun, berdasarkan azas dekonsentrasi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan ya, pemerintah kabupaten kota yang ada di dalam wilayahnya. Sehingga
ya, walaupun pemerintah provinsi ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, bukan berarti dia tidak punya power. Di mana sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan, mensupervisi kabupaten kota yang ada di dalam wilayahnya. Nah, tentu ya pelimpahan wewenang ini itu tidak bisa kita katakan ya membatasi wewenang dari gubernur selaku kepala daerah provinsi, melainkan dengan adanya proses pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, seharusnya menjadikan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur itu bisa ya dan mampu mengkoordinasikan pemerintah daerah kabupaten kota atau kepala daerahnya bupati maupun wali kota untuk mengikuti ritme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena selaku koordinator, maka gubernur memiliki beberapa fungsi untuk pembinaan dan pengawasan. Nah, itu azas yang kedua, azas dekonsentrasi. Yang ketiga, yang terakhir, azas tugas pembantuan. Di mana apabila kita merujuk kepada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa azas tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dengan kata lain, azas tugas pembantuan ini menginginkan bahwa setiap daerah otonom, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, ketika mendapatkan penugasan dari pemerintah pusat, maka harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena pada dasarnya sekalipun pemerintah daerah bersifat otonom, tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana melaksanakan ya, kesejahteraan bagi rakyat. Karena pemerintah pusat sendiri itu tidak akan mungkin mampu menjangkau sampai dengan tingkat terbawah tanpa bantuan dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Karena secara jumlah pemerintah pusat terbatas. Yang memiliki jumlah personil yang jauh lebih banyak yaitu pemerintah daerah kabupaten kota serta pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, maka di dalam azas otonomi daerah yang ketiga ini, azas tugas pembantuan, dikatakan bahwa penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Baik ya pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten kota. Sebagai contoh, dalam rangka menyelenggarakan pengendalian penduduk, maka bisa saja pemerintah pusat ya menugaskan kepada pemerintah daerah provinsi untuk mengendalikan urusan kependudukan. Maka pemerintah daerah provinsi membentuk ya badan kependudukan dan keluarga berencana. Baik secara vertikal maupun ya perangkat-perangkat daerah yang ada di dalam provinsi. Selain itu juga ya ketika masalah kependudukan ini dirasa perlu untuk menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah kabupaten kota, maka bisa saja pemerintah daerah kabupaten kota menugaskan kepada daerah kabupaten kota untuk membentuk badan kependudukan dan keluarga berencana ini, baik secara hubungan vertikal maupun ya perangkat daerah yang ada di kabupaten kota. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan pada sesi kali ini, yang ingin saya tegaskan bahwa azas otonomi daerah itu terdiri dari 3 azas utama. Di mana azas yang pertama adalah azas desentralisasi, adanya proses penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Yang kedua, ada azas dekonsentrasi,
Di mana azas dekonsentrasi ini adalah azas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada lembaga-lembaga vertikal yang ada di daerah. Tentu, dalam konteks ini, ya yang harus kita pahami, ketika adanya proses pelimpahan wewenang, tetap pemerintah daerah provinsi maupun lembaga instansi vertikal yang ada di daerah tetap mengikuti apapun yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, ya, setiap pemerintah daerah provinsi maupun lembaga instansi vertikal itu tidak mampu membuat kebijakan yang bersifat tunggal, apalagi kebijakan tersebut ya bertentangan dengan kepentingan pemerintah pusat. Selanjutnya, yang ketiga, azas tugas pembantuan, di mana penugasan dari pemerintah pusat dapat dilakukan kepada daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kepentingan pemerintah pusat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun.